Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak jamaah sholawat Basaidul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jare Gusti Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi ketenangan ini sesuatu yang sangat istimewa. Ketenangan ini tidak bisa diciptakan oleh manusia, hanya Allah yang berhak menurunkan ketenangan itu. Bahkan saking istimewanya sampai-sampai Kanjeng Nabi pun mengatakan bahwa laisa ghina an kasratil mal walakinal ghina nafsi. Yang disebut orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, akan tetapi yang disebut orang kaya itu adalah orang yang tenang jiwanya. Bahkan kelak di akhirat, orang yang diperintahkan untuk kembali kepada Allah, diakui sebagai hambanya dan dipersilakan masuk surga adalah orang-orang yang berjiwa tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang tenang itu orang yang diakui sebagai hamba Allah dan dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya karena ketenangan ini sesuatu yang istimewa, setan itu tidak rela melihat manusia itu pada tenang. Nah, sehingga karena setan itu tidak rela melihat manusia itu tenang, karena tenang itu adalah sebuah kekayaan, jadi setan itu selalu meniupkan sifatnya alladzi waswisu fi sudurin nas, selalu meniupkan di dada-dada manusia itu apa sifat tergesa-gesa atau sifat terburu-buru. Menjadi kamus sifat tergesa-gesa atau sifat terburu-buru itu adalah sifatnya setan alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu ditiupkan di dada-dadanya manusia, sehingga kadang manusia itu terutama di bab ibadah itu cenderung tergesa-gesa. Anak manusia tahlil biasa telu la ilaha illallah barang ninggale ping 100 iku ngendenge bimali-mali sama ae. Tuh. Ana maneh wong semerawe kang katil itu biasa bipayu, tapi kang balap kang masa Fatihah kadang lebih jelas itu paling laris. Jadi bab ibadah itu terus ana maning waktu anak acara ya, anak tari-tarian, anak segala macam kreativitas seni dan lain-lain. Pas waya doa jare ibu nyanyi kagak punten dari zongai itu the point baik. Maksudnya itu the point baik itu ada dawa-dawa karena jamaah wis awal arep pada masa. Jadi intinya kalau bab ibadah setan itu tidak senang melihat manusia tenang gitu. Makanya setan itu selalu alladzi waswisu fi sudurin nas, selalu mewaswisus
meniupkan sifat-sifatnya terhadap dada-dadanya manusia. Jadi sifat terburu-buru atau sifat tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Kita hawa pengen buru-buru, akan dengan solihat apa kami itu kulo itu malah dinas itu ini sih kan masih jiwa mungkin anak sholat iada ya ini misalnya satu. Nah, jadi jangan tempat-tempat sejen yang masih ada bahkan kula ini ya padahal ya pada khotbah itu karena sejennya paling beda pada menit tapi dianggapnya khotbahnya suwe. Jadi ini jadi kalau kebaikan itu kita itu tergesa-gesa terburu-buru. Nah itu adalah peran serta daripada alladzi yuwaswisu fi sudurin, selalu meniupkan di dada-dada manusia itu sifat terburu-buru dan sifat tergesa-gesa. Nah tetapi walaupun terburu-buru dan tergesa-gesa itu adalah sifat setan, ada beberapa perkara yang memang harus disegerakan. Ada beberapa perkara yang memang harus diburu-burukan. Ada beberapa perkara yang memang harus digesa-gesakan. Yang pertama, kalau kita mendengar suara adzan, nah, kita kalau mendengar suara adzan, suara qomat, kita harus segera ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Nah, orang-orang yang ketika mendengar adzan kemudian dia bergegas menuju ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, mereka itu tergolong orang-orang yang kelak akan mendapatkan kedudukan khusus, fasilitas istimewa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Asy-Syura ayat 38 dikatakan walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Adalah orang-orang yang ketika disuruh Tuhannya dia bergegas melaksanakan seruan itu dan langsung mendirikan sholat. Nah, orang-orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan kedudukan khusus dan fasilitas istimewa atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, lamun ana meninggal masuk itu harus segera dikubur, harus segera dikebumikan. Lamun misalnya meninggal wayang maghrib, nah lamun misalnya bisa ya sesegera mungkin. Tadi masih anak pertomak, masih padang ya, masih padang, masih anak pertomak kan. Alhamdulillah. Aja nunggu kang aduh gak masuk. Anaknya di Kalimantan dong nih ya. Tuh. Jadi selagi bisa disegerakan, jadi salah satu yang harus disegerakan itu apabila ada orang yang meninggal itu mayitnya atau jenazahnya harus segera dikebumikan. Karena apa? Melas. Oh. Nah terus kan kedua sesuatu yang harus disegerakan itu apabila kita kedatangan seorang tamu, harus segera dihormati, harus segera dimuliakan. Seandainya kan bos, misalnya anak beda putih ya beda putih. Oh, misalnya Pak Yadi kan ada ngomong, ada ngomong, ya disandingi teh manis ngomong apalah. Jadi harus disegerakan. Jadi kenapa? Karena tamu ini menurut riwayat itu ketika datang membawa rezeki dan ketika keluar dari rumah kita kesialan yang ada di rumah kita itu akan terbawa. Jadi pernah suatu hari anak wong lanang curhat ke Nabi, Rabi kita loh, jadi akhir batu kita tak kayak diseneng. Kadang-kadang manut emosi bro ngeluh, modok wedang paci benar, kayak diseneng nggak maksud. Nah akhirnya cari kanjeng Nabi ya wis, engkau sore ulangan kita akan mono, engkau Rabi kita tak buka hijab. Nah begitu kanjeng Nabi karo rombongan mancing maksudnya. Iku katanya udah mau majunya deh, emas, gelang, berlian, kang bagus lah. Nah begitu metu
katanya apa kalau jengking, paku, patah tikus, apa. Oh, jadi ketika tamu datang itu membawa keberkahan. Nah, ketika keluar dari rumah itu membawa kesialan-kesialan yang ada di dalam rumah itu. Bahkan menghormati tamu ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer bagi keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi lamun terus-terusan ini tidak mulai dari itu ya gak apa-apa. terus dari pada 3 hari nggak ada malu Hari 3 hari Sabtu nginep, hari jaga itu sih gak apa-apa. Justru berarti keberkahan kamu berarti alam bayang lagi dong. Nginep maksudnya. Nah, jadi kalau ada orang yang belum bisa menghormati tamu, berarti imannya loh masih dipertanyakan. Kenapa? Karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dayfahu, itu muliakanlah tamunya. Jadi memang sifat terburu-buru, sifat tergesa-gesa itu sifatnya setan, tapi yang memang harus disegerakan itu diantaranya itu memuliakan tamu. memang itu kan balik Memang itu ya bisi. Memang itu ya. Nah terus jadi pernah maca ning buku Rabiatul Adawiyah ya. Buku Rabiatul Adawiyah mengatakan bahwa kita mending manjingi neraka tapi di dalam Gusti Allah daripada manjingi surga tapi di dalam Gusti Allah. Nah bisa jadi sih mungkin ya. Kita lebih baik dikai wedang putih tapi bisa ngobrol ya daripada seisi kulkas di ternak wapir minumnya apa sehari teh manis segala macam tapi kita tinggal koyong kita tuh. Jadi kan pohonnya aja ya. Jadi sebagian kita lagi sibuk lagi beli waktu itu yang hari tunggu ya kok salah itu ya. Tapi memang ya kudu hormati. Iya, mau kita tuh jam 3:30 lewat seperempat gantung dia, bilang orang cek tapi tetap kudu dimuliakan, kudu dihormati. Itu kalau ketelukan apa-apa, lamun kita duwe nadar, duwe janji, itu harus segera dilaksanakan, harus segera ditepati. Nah, nadar itu masyhur itu termasuk mendekatkan hajat kita, tapi lamun nadar dilanggar itu ngeri ya, bisa lebih enak daripada sebelumnya. Misalnya pengen ya, lamun pengen hajatnya cepat dikabul, misalnya Kang Fauzi ya, itu jadi tanah kan ning kemanten payu lah apa gitu loh. Itu insya Allah buat tanah ning kemanten tulis payu. Tapi misalnya wis payu ya, terus tiba-tiba jadi apa kabar lah aku boleh enggak? Nah itu kan dikhawatirkan kan mohon. Jadi nadar itu bisa mempercepat hasil hajat, tapi jika dilanggar itu berakibat fatal. Nah, lamun janji kan penting ya bos. Kalau janji, tinggal kita jadi berjanji itu insya Allah. Tapi insya Allah insya Allah itu lamun anda 75%, misalnya. Orang ini hadir yang sombong insya Allah. Nah ada terus turun kata kita insya Allah. Jadi jalan bayar pembuatan jadi tiba-tiba nih aspen berbalik bocor terus sampai jam 11 bengi. Nah ya wis kadang wis insya Allah. Jadi insya Allah itu benar-benar sesuatu yang diusahakan dari 75% anu kehadirannya. Nah terus kan kelima, sesuatu yang harus disegerakan. Kalau kita memiliki hutang, ya itu harus segera dibayar. Nah lamun misalnya dibayar maksud kita harus upaya kobar kabar. Misalnya kamu sih hutang kita ngomongnya tanggal 26. Nah begitu jatuh tanggal 26
namun kamu selak kabar itu ya kita perlu supaya kabar. Nah kenapa perlu begitu? Karena mengkoil kamus hitung-hitungan pahala itu beda. Misalnya Amang Surya pula utang hingga masuk kita nggak sih tanggal itu kan tanggal itu nggak masuk utang 6 juta. Nah angkot bayarnya tanggal itu ya. Nah tanggal bulan ini kan masuk loh ganjarannya loh 6 juta tiap bina. Dari kita miskatul Mas Sofi kan ingkari bahasanya jadi minggu nih jadi satu kan. Dan dilamun kan mansur isun utang ning mansur 3 juta. Nah selama 1 bulan tanggal ini pahala kan mansur 3 juta. Nah begitu bulan kedua kita belum mampu bayar pun dengan mansurnya kita belum bisa bayar, itu berlipat jadi 6 juta. Nah terus bulan ketiga yang belum mampu bayar maning, itu berlipat jadi 9 juta. Nah, tapi wa antasodatu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi dari kamar surya ya aku jadi soal bulan lebih bayar ya wis lah kamu kalau sederhana itu lebih baik apabila kalian mengetahuinya. Nah coba ini masih dawo dari kekuatan kapan-kapan maningnya. Oh, jadi mulai pahala bagi orang yang melonggarkan utang dan pahala bagi orang yang menyedekahkan utangnya itu ganjarannya luar biasa. Tapi cerita dawo maksud. Nah terus yang terakhir Kang Musya, sesuatu yang harus disegerakan hakiki. Lamun kita dua anak perjaka atau dua anak perawan, ya itu harus segera dinikahkan. Lamun mampu kan, ya maksa sahabat manistata minkum alba'ata paling saja waswahai para pemuda, apabila kalian telah mampu maka bersegeralah untuk menikah walaupun masih kuliah. Misalnya kayak anak kau ciki Surabaya gitu. Nah, anak pandangan deh, mau ayu mau Surabaya, terus ngomong nih bapak, Pak, kita ini kabar si bapaknya masih kuliah, lah wong tua loh, itu bagusnya merestui. Oh dari tugasnya wong tua kan pertama mengupayakan yang bagus ya, kedua, nah apabila anaknya telah dewasa maka kon urutan suruhi. Tapi misalnya anaknya wis gawa jodoh dewe ya tinggal merestui. Jadi yang pertama, apabila kita mendengar adzan dan iqomat, kita harus segera ke masjid untuk melaksanakan sholat waktu berjamaah. Kemudian kalau ada orang yang meninggal dunia, harus segera dikebumikan, harus segera dikubur. Kalau kita kedatangan seorang tamu, harus segera dihormati, harus segera dimuliakan. Kalau kita punya nadar, punya janji, harus segera dilaksanakan dan harus segera ditepati. Kalau kita punya utang, harus segera dilunasi. Dan kalau kita memiliki seorang perjaka dan anak perawat, itu harus segera dinikahkan. Semoga mawon ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa